halaman 150. Kita akan baca mulai ayat 159 hingga 164. Tema masih seputar pemahaman tentang sirat mustaqim. Baik, kita mulai dengan baca Ummul Quran, suratul Fatihah, bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah, kemuliaan, keagungan suratul Fatihah, Allah jadikan kita semua min ahlil Fatihah, minal hadil muhtadin, al-mahdiyin, al-hadil mahdiyin, al-hadil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan kita semua, istri, anak-anak, cucu, kerabat, saudara, jamaah masjid, jamaah kajian tadabbur Quran zuhur subuh, baik yang hadir di sini maupun yang menyimak, Allah jadikan semua min ahlil Quran zahiran wa batinan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap huruf Al-Quran yang kita baca, yang kita renungkan pagi hari ini, yang kita pelajari pagi hari ini, Allah berkenan jadikan nur yang menerangi akal fikiran kita, menerangi pendengaran kita, menerangi mata, bola dan hati kita, menerangi jiwa kita, menerangi keluarga kita, menerangi negeri kita, menerangi bangsa kita, menerangi rakyat Indonesia. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap Al-Quran Allah berkenan jadikan hasanat dan mukaffir lis sayyiat, dan setiap Al-Quran Allah berkenan jadikan keberkahan dan penyebab turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Dan setiap huruf Al-Quran Allah berkenan jadikan sebagai penyebab ridhonya Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan anak istri kita senantiasa dibimbing oleh Allah dengan cahaya Al-Quran. Amin. Keluarga kita dibimbing Allah dengan cahaya Al-Quran. Diri kita dibimbing oleh Allah dengan cahaya Al-Quran. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan majlis tadabbur Quran zuhur subuh ini Allah berkenan jadikan sebagai oase Quran di tengah kehidupan metropolitan, bermanfaat ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan setiap huruf Al-Quran menjadi penyembuh bagi penyakit zahir maupun batin kita, penambah kesehatan jiwa dan raga kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita semua diterangi dengan cahaya Al-Quran. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah jalibah likulli khair dafi'al likulli syarr. Tak lupa kita doakan ayahanda Buya Ghazali Musannif yang sudah kembali pulih, semoga tambah sehat, amin, tulul umur fi husnul amal. Dan mudah-mudahan yang menitipkan doa yang sedang sakit Allah anugerahkan ihdal afiyatin fid dunya awil akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا
إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ayo bismillah jamaah, silakan didengarkan. Hasan Husain, aina Hasan Husain? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu wahai Rasulku atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka berbuat. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Katakanlah Rasulullah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diberitakan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah Rasulullah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Bismillah, masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillah, masyaallah la yasrifu su'a illallah.
Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, amanna billah wa ihtasamna bihi, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, amanna billah wa man yu'min billah la khawfun alaih. Bismillah wahdah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hablana hukman, allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ayah Hasan, sini. Hasan, samping Ustaz Fitra Hadi. Husain, samping Ustaz Madar. Hadi sini. Sini Hadi, jangan tidur. Mana kopisnya Hadi? Mari bawah ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah hadirin hadirat sekalian, segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, bil khusus Dewan Pembina, Ayahanda Buya Ghazali Musannif, Bapak Ketua, Sekjen, Bendahara dan yang lain-lainnya, para imam, merbot dan relawan Masjid Jamaah rahimakumullah. Masih pada tema kita mengenal dan memahami arti dari apa yang Allah perintahkan kita berdoa setiap hari 17 kali, yaitu permohonan dibimbing, ditunjukkan, diarahkan oleh Allah menuju siratin mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud dari siratal mustaqim? Jalan lapang, luas, lebar, sekaligus lurus. Apa itu? Nah, di ayat ini starting pointnya di ayat 161, namun kita akan pelajari, renungkan mulai ayat 159 tentang pemberitahuan Allah kepada baginda Rasul. Akan apa? Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sungguh orang-orang yang, sekelompok orang yang memecah, mencerai-beraikan, mengkelompok-kelompokkan agama mereka. Agama itu satu, Islam saja. Agama Islam, agama yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi dan rasul. Namun sebahagian orang mengkelompok-kelompokkan agama mereka. Yahudi, mereka agama yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Yakub dan putra-putranya, lalu mulai dari mereka mengkultuskan, lalu merasa lebih baik dari yang lain, maka mereka kelompokkan pengikut Yahuda sebagai agama Yahudi. Kristen Nasara pun dipecah-pecah lagi. Dan uniknya ayat-ayat Al-Quran telah memberitahukan apa yang pernah berlaku pada umat terdahulu ditiru lagi oleh umat Nabi Muhammad. Padahal lihat ini ayat turun kepada baginda Rasul, pesan Allah jangan pedulikan mereka. Maknanya berarti ketika ayat ini dibacakan pada kita, ya, di pagi hari ini atau kapanpun, ambil pelajaran, jangan hal ini yang sudah berlaku pada umat terdahulu, memecah-mecah, mengkelompok-kelompokkan agama, ya, menjadi bahagian-bahagian kelompok-kelompok kecil, jangan lagi berlaku pada kita. Dan jangan pedulikan apa yang mereka lakukan itu agar tidak berlaku pada kita. Namun sayangnya umat Islam meniru hal ini. Sekarang ayat, perhatikan.
fokus. Ini ayat turun kepada baginda Rasul. Nanti ada ayat pesan Allah buat kita pengikut baginda Rasul. Allah berfirman kepada Rasulnya, wahai Rasul, sungguh orang-orang yang memecah, mengelompok-kelompokkan agama mereka, din. Ingat, satu agama dipecah-pecah. Bukan adian, din dipecah-pecah. Dikelompok-kelompokkan. Jadi partikel-partikel lagi, kelompok-kelompok kecil lagi. Nah, kalau sudah mengkelompok-kelompok, pasti kata Allah wa kanu syi'an, dan mereka akhirnya menjadi syiah. Apa arti syiah? Pengikut yang loyal hanya pada kelompoknya, bukan lagi kepada agamanya. Jelas ini? Sekarang ada kelompok dalam Islam dipecah-pecah lagi. Ahlus sunnah, syiah, salafi, khalafi. Pecah lagi, thariqah banyak lagi. Pasti akan mengangkat, mengusung, mengultuskan profil pimpinannya. Fanatik hanya pada golongannya, bukan pada dinnya. Coba deh. Ini bener kan kira-kira? Ini Al-Quran yang bilang kalau orang sudah bikin kelompok-kelompok, pasti apa? Akan menjadi pengikut setia, loyalnya hanya pada kelompoknya. Tuh, lihat coba tuh. Ya. Ini gambarannya. Negeri kita nih, konsep kepemimpinan kita sekarang, ya, presidental. Pemilihan modelnya dari mana? Dipilih dari partai. Coba lihat. Kira-kira loyalnya sama NKRI-nya apa sama dogma partainya? Dogma partai. Dogma partai. Ada kepentingan umum Republik rakyat, tapi kalau partainya belum kasih sinyal, bergerak kira-kira? Gak bakal bergerak. Ini pun berlaku dalam ajaran agama. Kalau masih loyal kepada kelompoknya, terikat dengan kelompoknya, pasti gak akan loyal kepada dinnya. Jamaah, ini ayat Allah katakan, Allah tidak berfirman innal ladzina farraqu adyanahum. Tidak. Farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka akhirnya menjadi masing-masing menjadi apa? Syiah bagi kelompoknya, syiah bagi pemimpinnya. Apa tuh syiah artinya? Syiah kelompok yang sangat loyal, orang yang sangat loyal, setia, tapi kepada pimpinannya. Berpikirnya pun bukan lagi objektif, tapi subjektif. Ini perhatikan ini. Ya. Kemarin pertanyaan tuh, gimana dengan thariqah? Setiap thariqah hanya akan nurut ikut pada pimpinannya aja. Sudah selesai. Sama yang lain, entar dulu. Dengar kata pimpinannya dulu. Kalau itu boleh ikutin, boleh. Enggak. Begitu. Ini gambaran real kalau orang sudah senang berkelompok-kelompok, bergeng-geng, bersyiah-syiah. Tuh. Perhatikan coba ya, ini ayat pemberitahuan Allah kepada Rasul. Maka apa pesan Allah? Lasta minhum fi syai'. Bukanlah diri perlu mikirin, perlu nyusahin diri dari apa yang mereka lakukan. Bukan urusan. Lasta minhum fi syai'. Udah, enggak usah kamu pikirin. Kamu cukup Islam. Udah, jangan yang lain. Gak usah pikirin makna mereka berkelompok-kelompok. Nanti bagaimana? Udah, jangan pikirin. Lasta minhum fi syai'. Fokus kepada wahyu, kepada ad-din, yaitu Islam. Kenapa? Innama amruhum ilallah. Sungguh pastinya urusan mereka itu nanti kembali kepada Allah. Gak usah kepo, udah. Gak usah mikirin kenapa mereka berkelompok-kelompok, kenapa mereka begini-gini. Yang penting kamu cukup Quran dan Islam.
Tsumma yunabbi'uhum, kemudian nanti Allah akan beritakan pada mereka bima kanu yaf'alun, tentang apa yang dulu mereka kerjakan. Ya, intinya urusan perpecahan kelompok-kelompok itu bukan urusanmu, dan jangan kau berlaku atau melakukan hal yang sama seperti mereka. Baik, sekarang buka Quran surah Ar-Rum. Di sini ada larangan Allah, jangan kita berlakukan apa yang mereka lakukan. Ayat Quran surah Ar-Rum ayat 32, halamannya 407. Kita akan baca dari ayat ujung dari ayat 31. Ini paling bawah ya, paling bawah. Baris paling bawah. Allah berfirman, dua baris ini ya, lihat dua baris ayat ini. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, perhatikan nih, benar nih. Sekarang ayat ini diarahkan pada kita. Tadi pesan Allah, pemberitahuan Allah kepada Rasul tentang kelompok umat terdahulu yang berkelompok-kelompok, mengkotak-kotak, menfirqah-firqah agama Allah. Nah, sekarang Allah pesan buat kita pengikut Al-Quran, pengikut ajaran Islam, pengikut baginda Rasul, jangan melakukan hal yang sama. Apa itu? Dan janganlah kalian termasuk menjadi orang-orang yang persekutukan Allah. Dengar ini ayat, kalau kita baca ayat sebelumnya tentang kita orang beriman. Lalu Allah katakan, wahai kalian orang beriman, jangan sampai ada kalian termasuk golongan orang-orang musyrik. Gimana sih orang beriman kok musyrik? Hah? Kok orang beriman dipesan jangan sampai seperti orang musyrik. Jangan masuk kelompok orang musyrik. Jangan menjadi golongan orang musyrik. Ya jelas lah orang beriman masa musyrik. Rupanya di sini ada sebuah Definisi. konsep. Di antara konsep orang-orang musyrik itu memecah belah agama. Itu yang nggak boleh. Itu bagian dari kemusyrikan. Sebagaimana kemarin, nanti saya akan ulang, dalam Quran surat Al-An'am, Allah berikan gambaran ciri orang musyrik itu apa? Berani mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Itu perilaku orang musyrik. Nah, ini kalau kaitan dengan sebuah kelompok, firqah, kalau orang sudah loyal bukan dengan Islam tapi dengan kelompok, aliran, mazhab, thariqah, masing dengan yang lain, terjadi persaingan, maka akan mudah melakukan tadi apa yang dilakukan oleh orang musyrik ini. Dan nanti ada dalam Quran surat Al-An'am, apa itu? Berani mengharamkan versi kelompoknya apa yang Allah tidak haramkan. Demi apa? Demi melegitimasi pembenaran kelompoknya masing-masing. Jelas tidak jemaah? Assalamualaikum. Nanti Anda bisa buktikan kalau ketika Anda membaca perbedaan pandangan kelompok mazhab aliran, yang satu mengharamkan, yang satu tidak mengharamkan. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Subhanallah, tidak dijumpai dalam Al-Quran bukti bahwa Tuhan mengharamkan hal itu. Tapi yang jelas. Nah, ini biar terpaham nih. Inilah kalau kita mempelajari Islam dari Al-Quran, tuh begitu utuhnya. Nah, karena kita ini dari kecil udah biasa ya diperkenalkan khilafiyah. Dari kecil nih kita mulai belajar fikih khilafiyah, perbedaan pandangan, bukan mempelajari hal yang sepakati dulu. Kalau Quran
mengajarkan kita kenali dulu apa yang disepakati. Paham nih? Apa yang menjadi hal yang definitif dalam ajaran agama. Nanti ketika menjumpai perbedaan, kita akan mudah lega dan tasamuh, toleran dengan perbedaan. Jelas gimana? Hah? Itu. Ya Hasan. Tidur malam. Tidur di kamar di masjid ngaji. Ayo. Ya, berikutnya yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Yang mecah-mecah agama. Ayo, setiap kelompok dari agama Islam ini, setiap kelompok ya dari pengikut ajaran Islam ini, mereka loyalnya sama agamanya apa sama kelompoknya? Kelompok. Yang sunnah loyalnya sama sunnah apa enggak? Nggak bakal dukung Syiah. Yang Syiah loyalnya siapa? Sama Islamnya apa sama Syiahnya? Islam versi saya Syiah, Islam versi saya sunnah. Tuh. Dari sunnah pecah lagi, ada Wahabi, Sufi, Asy'ari, Maturidi, Syiah pecah lagi 12, nanti ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Setiap kelompok kecil itu loyalnya sama Islamnya apa sama pandangan kelompoknya? Pandangan kelompok. Ayo, assalamualaikum. Ayo, ini jelas apa nih? Loyalnya sama siapa ya? Loyalnya sama kelompoknya. Thariqah lagi. Ini dalam ini ada lagi thariqah. Thariqah berangkatnya hanya dari urusan pikiran awalnya, tapi nanti ngembang. Thariqah ini akan merasa lebih dari thariqah yang lain. Jelas nggak nih? Itu opini apa real, ya kan? Real. Mecah lagi ntar, majlis. Halo majlis ini, majlis ini. Bukan lagi thariqah nih, dikecil lagi antara majlis A dengan majlis B. Kalau yang memimpin majlis A punya pandangan beda sama majlis B, coba kira-kira pengikutnya yang mana? Ayo, mau loyal sama Qurannya, sama Islamnya, sama sunnahnya, apa sama kelompoknya? Nggak bisa. Guru anda yang benar, bukan guru ente. Yang begitu ente. Guru anak nih mondoknya 10 tahun. Guru anak 10 tahun di mana? Di sono pondoknya. Guru anak sekian pondok, Pak. Udah. Oh. Guru anak, gurunya lebih jelas lagi. Tuh. Guru ente, rame tuh antar majlis, antar thariqah. Ini kata Allah Ta'ala, jangan kalian menjadi bagian kelompok orang-orang musyrik. Siapa itu orang musyrik? Orang-orang yang suka memecah, mengelompokkan agama mereka. Akhirnya mereka menjadi loyal. Orang yang loyalitas hanya pada kelompoknya, setia hanya pada kelompoknya, bukan pada dinnya, tapi pada kelompoknya. Terus setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ayo, bener kan nih coba? Bener gak? Hah? Bangganya sama dinnya apa sama kelompoknya? Kelompok. Ini Al-Quran yang bilang nih. Ini Al-Quran yang bilang hanya akan bangga dengan kelompoknya, bukan dengan dinnya. Padahal mereka asalnya dinuhum wahidun, agamanya satu. Cuma karena udah kelompok-kelompok, akhirnya menjadi Syiah bagi kelompoknya, dan berikutnya hanya bangga dan rasa benar dengan kelompoknya, bukan merasa benar lagi dengan dinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita mau tahu kira-kira syariat Allah mengajarkan ini apa enggak? Enggak. Tapi nanti ada ayatnya. Nah, ini sekedar saya ingin kembali ke Al-An'am supaya kembali mereview. Di antara perilaku orang musyrik tadi apa? Memecah-mecah agama, mengkelompok-kelompokkan agama. Dan nanti ada mereka ini punya ciri mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Tuh. Ya, ayo kita buka Quran surat Al-An'am 150.
Apa? Ayat 150. Ayat 150. Halaman berapa tuh? Halaman 148. Nah, 148. Coba dibuka halaman 148. Dah. Ini baru satu ayat yang bukan ya. Dari tema kita baru satu ayat kita berangkat, kita luaskan ini penjelasan dari Al-Quran supaya kita mengerti. Ayo baca ayatnya. Bismillah. Saya qul ladzina asyraku. Qul halumma. Atasnya lagi apa lagi? Saya qul ladzina asyraku bukan 150. 148 gitu. Hah? 148. 148. Selesai. Isyhadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون Dengarkan Allah berfirman ya. Dengarkan Allah berfirman. Ayo. Orang-orang yang musyrik akan berkata. Dengerin. Ini perkataan yang menjadi ideologi orang-orang musyrik. Jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Dengerin, ini orang muslimnya punya apa namanya prinsip hidup yang mereka yakini. Mereka bilang apa? Kalau Allah berkehendak, pasti satu kami tidak akan menjadi orang musyrik. Jadi melemparkan kesalahan kepada Allah. Ini musyrik bukan pilihan kami, ini ketentuan Allah ini. Kalau Allah mau, kami tidak jadi orang musyrik. Lihat. Wala abauna, yang kedua. Begitupun ayah dan leluhur kami, kalau Allah mau, Allah tidak akan jadikan kami orang-orang musyrik. Yang ketiga, wala haramna. Dan kami, kalau Allah mau, kami gak akan mengharamkan apapun. Jadi ini pemberitahuan dari Tuhan bahwa orang-orang musyrik itu di antara perilakunya apa? Mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Jadi hati-hati nih. Kalau udah mengatakan ini haram, ini nggak boleh ini. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ente bilang ini haram, itu haram. Mana ayatnya? Karena labelisasi haram itu Allah yang punya wewenang, bukan yang lain. Nanti ayat berikutnya ada sih. Ya, ngerti ya? Ini perilaku orang-orang musyrik, berani mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Bahkan melempar kesalahan itu kepada Tuhan. Ya Allah. Ya kalau Allah mau, kami akan mengharamkan sesuatu. Artinya mau bilang apa? Mereka mau bilang ketika mengharamkan sesuatu ini sesuai dengan kehendak Allah. Kalau udah menisbatkan sesuatu kepada Allah, maka harus ada dasar bukti dari firman Allah. Jelas ini ya. Awas, jangan berani-berani mengharamkan sesuatu apa yang Allah nggak haramkan, karena itulah perilaku orang-orang musyrik. Dan Allah bilang tadi, wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi masuk dalam golongan orang-orang musyrik. Apalagi cirinya orang-orang musyrik itu? Begitupun para ahli kitab, umat Yahudi, kalangan Nasrani, mereka berani menjadikan orang lain sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Disembah seperti Tuhan? Bukan itu. Mereka berani memposisikan selain Tuhan sebagai Tuhan yang berhak menghalalkan, mengharamkan, membolehkan, mentidakkan, melarang, dan seterusnya. Artinya apa? Memberikan posisi
makhluk memiliki legitimasi seperti Khaliq Allah Jalla Jalaluhu. Itu pun dilarang oleh Allah. Dengarkan nanti ini, ada ayat-ayat lain yang akan membuktikan hal itu. Ya. Terus demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Begitupun itulah perilakunya orang-orang terdahulu yang mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Itu kerjaan mereka sama. Ya, pengen punya kedudukan sama seperti Tuhan. Khususnya pemimpin-pemimpin mereka. Jamaah ngerti gak apa tuh arti dewa? Mendewa-dewakan itu apa tuh? Bukan. Coba buka definisi. Ya, apa arti mendewakan? Definisi KKB. Dewa. Dewa itu bukan Tuhan. Mengkultuskan, mensucikan sesuatu yang bukan Tuhan seperti itu Tuhan. Cuma semua dewa-dewa itu manusia semua. Dewa-dewa Yunani itu mereka tahu manusia. Cuma mereka meyakini punya peran, kedudukan, legitimasi seperti itu Tuhan. Karena mungkin kebaikannya lah, atau apalah, atau apa. Nanti ya Dewa? Ya, apa? Dewa itu gelar kasta golongan kuat. Memberikan gelar dan kasta, kedudukan. Jadi ketika orang mendewakan sesuatu, dia berikan kedudukan di atas yang lain. Itu pun tidak boleh. Perhatikan nanti ini ada ayat lain yang jadi kata kunci tentang hal ini. Nah, ini pentingnya kita mempelajari Islam melalui Al-Quran. Karena ini semua menjadi kaidah-kaidah dalam urusan keimanan. Nah, masalah iman kan hati, keyakinan. Maka keyakinan itu tidak boleh dibangun di atas praduga. Jelas teman? Ya, keyakinan tidak bisa dibangun di atas praduga. Masa bisa orang bangun rumah di atas gabus? Bangun rumah di atas fondasi. Nah, kalau fondasinya gabus, busa, gabus, lalu dibangun di atasnya beton, kira-kira bisa berdiri nggak? Ya enggak, ambruk dong. Berikutnya, katakanlah Rasulullah Muhammad. perhatikan, ini jawaban yang Allah perintahkan Rasul untuk bacakan pada mereka. Katakan pada mereka, apa itu? Apakah kalian mempunyai pengetahuan yang dapat kalian kemukakan kepada kami? Nah, kalau udah ada model kayak gitu, jawabannya ini. Ini haram, ini nggak boleh, ini boleh. Coba, ada ilmunya nggak? Ilmu itu yakin, dasarnya pasti. Ada nggak dasarnya? Oh, ada dalam kitab ini kata si fulan begini. Itu masih persepsi, bukan ilmu. Kalau ilmu dasarnya harus pasti. Oh iya ada riwayat katanya begini. Oh nggak bisa katanya begini. Urusan iman nggak boleh kata si fulan. Cerita si fulan harus ada bukti. Ayatnya harus ada. Itu ilmu. Karena bahasa nama lain dari ayat Allah dan Al-Quran adalah ilmu Allah. Mana ilmunya? Fatukhrijuhu lana. Kemukakan kepada kami. Pasti kami akan ikut kalau ada ilmunya. Kalau hanya dugaan, menurut riwayat ini, menurut cerita si fulan, kata si fulan, itu bukan ilmu, itu namanya dugaan. Jelas ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ayo lanjut. Yang kalian ikuti hanyalah persangkaan belaka. Nah, urusan iman gak boleh ngikutin prasangka. Ini Allah yang bilang loh. Kalian itu tuh yang mengikuti gaya-gaya orang-orang musyrik itu hanya mengikuti dugaan. Dugaan, bukan kepastian. Urusan agama, urusan keyakinan, maka berangkat landasan dan modalnya harus hal yang yakin juga, bukan dugaan.
kalian hanya mengikuti dugaan, itu kata Allah. Terus, dan kalian hanya berdusta. dan kalian hanya berdusta. Tulisannya Bahasa apa? Tafhusun. Tafhusun. Nah, sebenarnya itu kata tafhusun bukan berdusta. Mengira-ngira. Mengira-ngira. Kayaknya mereka begini ya. Bisa jadi ya. Nah, itu tafhusun artinya menduga-duga. Ya, mengira-ngira. Jadi nggak boleh agama itu hasil reka-reka, hasil kira-kira, hasil kata-katanya, nggak boleh. Urusan agama harus ada kepastiannya. Jelas ini? Jamaah. Assalamualaikum. Assalam. Ini bangun apa melek? Fokus ya, fokus tuh. Jadi kira-kira bisa dapat ilmu nggak? Pak RT coba bikin komentar gimana? Bisa paham? Ini masalah kelompok-kelompok besar. Oh ya. Kalau saya pengetahuan saya, itu kan mazhab-mazhab itu lebih dari 4 itu, dari 100 lebih. Sekarang yang terkenal itu mazhab ada 4 besar. Iya. Dari mazhab 4 itu kan masing-masing berkelompok juga tuh. Menurut pemahaman saya, Ustaz. Kelompok begini bisa. Misal mazhab Syafi'i, dia tidak boleh begini. Mazhab Abu Hanifah begini sampai ke Ahmad Dahlan dan Asy'ari Masyari, Ustaz. Iya, iya. Terus menurun sampai ke kita ini yang kecil-kecil mengikuti itu berkelompok-kelompok. Ya. Karena saya pikir, Ustaz, mazhab ini atau kelompok-kelompok ini kan untuk memudahkan kita memahami, mempelajari Al-Quran dan hadis, Ustaz. Ya. Kalau tidak ada kendaraan atau alat itu, bagaimana kita memahami Al-Quran yang begitu luas, besar ilmu Allah ini? Terima kasih, Ustaz, pendapat saya itu. Cakep. Boleh. Namanya juga jalan. Kita mau kemana? Mau ke Bandung. Boleh nggak lewatnya Jombol? Boleh. Boleh nggak lewat Cikampek? Boleh nggak? Boleh. Yang penting nyampe ke Bandung. Tapi ingat, ujungnya apa? Bandung kan? Pastikan nyampe ke Bandung. Ngerti ya? Tuh. Yang kedua, jangan orang yang memilih jalan berbeda sama kita menuju Bandung, lalu kita salahkan, kita haramkan, kita larang, dan lain sebagainya. Itu mau kemana? Mau ke Bandung? Sini ikut gua. Lewat mana? Ente mobilnya? Lewat Cikampek? Enggak, saya mau lewat Puncak. Enggak bisa, ente mau Bandung nih harus lewat Cikampek. Lu tahu nggak? Puncak macet begini semua. Enggak apa-apa, saya udah nyaman lewat Puncak. Ngerti ya? Ngerti ya? Itu sih intinya. Gambaran lebih kurang gitu. Tapi pastikan sampai di Bandung. Jadi ada kata Bandungnya. Nah, begitupun mazhab, kelompok, aliran, NU, Muhammadiyah, ini ada Wasliyah, ada apa lagi? Persis, ada apa semua. Kalau orang memilih kendaraan itu, silahkan. Tapi pastikan ada dasarnya dari Al-Quran. Kalau nggak ada dasarnya, ini bermasalah. Kita nggak bakal nyampe ke Bandung. Tahu-tahu nyampe kemana? Hah? Nyampe ke Cirebon. Cilacap. Rupanya punya kepentingan ngajak orang ke sono. Kelewatan. Biar orang ke Bandung, ngerti ya? Tuh. Itu intinya. Yang penting pastikan ada dasarnya dalam Al-Quran. Tapi ingat, itu kan mazhab fikih, ngerti ya? Ini kita ceritain sekarang urusan iman. Kalau iman nggak bisa tawar-tawar, tidak boleh katanya menurut perkiraan, nggak boleh. Harus ada dasarnya di Al-Quran. Khususnya ketika sekarang kita konteksnya memahami siratil mustaqim, jalan Allah yang lurus, lebar, sabil, jalan kecil menuju sirat. Silahkan pilih. Yang penting harus sampai sirat. Nah itu, ya. Sirat apa? Jalan tol. Jalan tol yang lurus aja, nggak pakai belok-belok. Mau lewatnya Gang Haji Nawi, mau lewatnya Pondok Indah, mau lewatnya Antasari, yang penting nyampe jalan tol. Itu baik utamanya, ya. Jelas kira-kira nih. Nah, ini urusan iman, nggak ada boleh tawar-tawar. Udah, ada lagi aja. In antumillah.
takhrusun. Udah selesai. Baik. Nah, sekarang kita buka lagi Quran surah Asy-Syura. Halaman 484. Ahlan wa sahlan. Hasan wa Husain. Hakada. Daras mafinum. Haji, alam, belajar. Halaman 484. Ayat berapa? Ayat ke-13. Iya benar. Dengan Allah berfirman ini. Syara'a lakum. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaih. Dua. Yang ketiga, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa itu? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dah, segitu dulu. Ayo. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah. Dalam Al-Quran tidak dijumpai kata dia mensyariatkan syara'ah kecuali dia Allah. itu hanya Allah. Jadi asy-syari' huwa Allah wahdah. Yang berhak membuat syariat undang-undang hanya dia Allah, bukan yang lain. Ini contohnya ayat. Silakan kumpulkan ayat shin, ra dan ain. Tidak ada akan jumpai, atau syariat tidak ada akan jumpai kecuali pelakunya, isim fa'ilnya, sinonimnya, subjeknya hanyalah Allah Jalla Jalaluhu, bukan yang lain. Ulang. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya. Kepadamu, kita semua nih. Allah telah mensyariatkan pada kita semua, untuk kita semua dari agama Allah. Apa itu? Ulang. Yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wa Rasulku. Terus? Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Syariat Allah itu yang Allah syariatkan buat kita. Apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Jadi agama Allah ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh, juga kepada Rasul Muhammad, juga kepada Ibrahim, juga kepada Musa, juga kepada Isa. Apa wasiatnya? Yaitu tegakkanlah agama tauhid. Tegakkan agama Allah. Agama Allah. Nah, tegakkan agama Allah. Terus yang kedua, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. jangan berpecah belah dalam agama Allah. Itu. Ini wasiatnya. Ini Al-Quran bukan, teman? Al-Quran bukan. Saya mau tanya, ini opini saya, Fawaz, ataukah ini ayat Quran? Nah, ini opini penterjemah Quran, ataukah memang penjelasan Al-Quran? Tegakkan agama Allah, jangan berpecah belah, jangan berfirqah-firqah, jangan berkelompok-kelompok dalam agama Allah. Tadi ada mazhab, itu urusannya dibolehkan dalam ranah analisa pemahaman teks. Saya ulang ya, adanya kelompok mazhab itu dibolehkan dalam urusan satu, analisa persepsi pandangan dalam memahami teks yang memiliki multi arti.
Itu dibolehkan saja. Urusan din tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Jadi paham? Persepsi, urusan, ya, pemahaman tentang teks yang memiliki multi arti, multi pandang. Kalau yang hanya muhkamat, yang satu tidak boleh. Dan Allah urusan iman tidak pernah menurunkan ayat yang multi tafsir, multi pemahaman, tidak, multi arti, tidak. Karena iman itu satu, iman itu pasti, tidak boleh adanya perbedaan. Jelas tidak ini? Jemaah? Halo? Assalamualaikum? Kalau urusan iman udah nggak boleh lagi bermadzhab-madzhab. Kalau masih urusan mazhab itu namanya fikih. Ya, hukum kompilasi dari teks yang memiliki multi. Contoh gini. Ini saya catat ayat. Ayat masalah wudu. Al-Maidah ayat ke-6. Tentang praktek wudu. Ya. Ada ayat perintah fagsilu wujuhakum. Basuh wajahmu. Basuh wajahmu. Nah, kalau wajah ada perbedaan ukuran, batasan wajah, itu dipersilahkan. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Batasan siku ada yang naik sini, ada yang pas, dipersilahkan. Yang penting sih siku. Kenapa? Itu pasti kalaupun dibatasin, ya pasti juga akan kelebihan kok. Kalau batasan lebih juga pasti bakal kena kok. Nggak apa-apa. Ya, lalu aydiyakum ilal marafiq, boleh nggak basuhnya dari marafiq ke tangan? Nas Quran bilang tangan sampai siku, tapi kalau ada orang mulai dari siku ke tangan, ke jari nih, dipersilahkan. Jelas ini? Nah, apalagi wamsahu biruusikum, usap olehmu. Apa yang melekat dengan kepala? Ayo, saya mau tanya. Kalau sekarang saya pakai kopiah, yang melekat dengan kepala apa kira-kira? Sebelum rambut kopiah. Sebelum rambut kopiah. Ada di fikih boleh ngusap kopiahnya, nggak perlu buka. Orang perempuan yang melekat dengan kepalanya apa? Kerudung kan? Boleh ngusap kerudungnya walaupun nggak tembus ke rambutnya. Jelas ini? Kita buka kopiahnya, usap sebahagian rambutnya. Imam Ahmad nggak boleh, harus ukuran rambut semua yang masih ada di batas kepala. Nih, batas kepala nih, batas kepala. Yang ukuran kopiah ini batas kepala. Tuh, ini rambutnya saya kan rambutnya. Imam Ahmad bolehin sampai sini. Sebagian enggak. Kalau udah rambut kepala, walaupun yang di luar batas kepala, boleh diusap. Silahkan, silahkan. Karena Allah cuma bilang wamsahu biruusikum. Katanya nih di fikih Syafi'i 3 helai dong cukup. 3 helai. Lalu iya dong cukup. Bisa semua. Kalau tadi Imam Malik bagaimana? Basuh tangan maka harus digosok. Gak bisa air doang ngalir. Kita boleh siram aja walaupun gak kita gosok-gosok. Nah, paham? Dibolehkan. Ini gambaran praktek yang Allah berikan ke lapangan, kita berbeda caranya. Ayat terakhir, wa arjulakum. Dalam qiraah hafaz yang kita baca ini mushaf kita arjulakum. Tapi kalau Anda buka mushaf lain, riwayat bacaan lain, wa arjulikum, wa arjulikum. Bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum. Enggak pakai fathah, pakai kasrah. Apa bedanya? Kalau wa arjulakum maka itu atofnya nyambungnya kepada wamsfarsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki. Kalau dibacanya wa arjulakum. Tapi ada bacaan yang mutawatir wa arjulikum. Kata mereka nih, ini bacaan lebih pas. Kenapa? Karena atofnya yang terdekat.
wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, lebih dekat, bukannya lompat dari ke belakang jauh. Artinya apa? Kalau yang bacaan wa arjulikum ini usap kaki boleh. Jelas tidak nih? Hah? Bahkan ngusap sepatu aja sah. Kenapa? Tadi kan wamsahu bi ru'usikum, usap yang melekat dengan apa? Dengan kepala, mau itu kopiah, kerudung ataupun rambut. Kan Allah nggak bilang apa namanya asy'ar, rambut, bilang kepala. Yang melekat dengan kepala pertama kali lapisannya apa? Rambut. Kedua yang menutup rambut. Nah sekarang perempuan berwudu campur sama laki, mana bagus? Buka kerudung apa nggak usah? Nggak usah, usap aja kerudungnya, selesai. Kaki wa arjulikum, atau ditakdirkan wamsahu biruusikum wa arjulikum, yang melekat dengan kaki. Apa itu? Kaos kaki, sepatu, boleh menurut ulama fikih itu. Ngerti ya? Usap aja tuh sepatunya, nggak usah dibasahin tuh kakinya. Tuh, itu ranahnya pemahaman teks. Jelas tidak nih? Kalau ketetapan hukum itu urusan iman, karena ayat-ayat tentang penetapan halal dan haram itu semua terikat dengan urusan keimanan kepada Allah. Maka urusan iman bukan ranahnya ijtihad. Dalam istilah ulama nih, lajtihad ba'da atau amama nassin sarih. Betul begitu? Itu kaidahnya dalam usul fiqh. Tidak boleh orang beranalisa di hadapan nas teks yang tegas dan jelas. Nggak boleh orang beda pandangan lagi. Qul huwallahu ahad. Menurut aneh, maksudnya begini, nggak boleh. Nggak boleh. Allah itu ahad. Nggak, maksudnya ahad begini, nggak bisa. Nggak ada urusan, nggak ada celah untuk boleh kita berbeda pandangan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Nggak, maksudnya begini, nggak ada. Udah nasnya begitu, terima apa adanya. Jelas tidak jemaah? Pak RT, bisa jelas gambarannya? Itu begitu gambarannya. Ini wasiat Allah nih. Tegakkan agama Allah, jangan berkelompok-kelompok dalam urusan agama. Agama sudah apa? Iman. Kalau fikih itu budaya. Saya ulang ya. Fikih itu budaya. Kalau budaya boleh nggak beda? Jangan paksakan budaya Arab harus ikut, jangan paksakan budaya Nusantara ngikut budaya Arab. Kalau agama lain, ya, itulah perbedaan. Itu. Dan itulah kesepakatan. Mana yang sepakat, mana yang berbeda. Alhamdulillah. Baik, berikutnya kaburo al-musyrikin. Sangat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu serukan kepada mereka. Ini orang musyrik berat. Orang musyrik udah biasa berkelompok-kelompok, berpecah-pecah, disatukan dalam agama berat. Nah, ini sekarang nih adanya konsep tadabbur Quran, diajak semua ke Quran, ikut dengan pandu satu Al-Quran. Emang buat orang-orang yang udah biasa berkelompok berat. Jujur, beratnya awalnya ikut lagi begini, udah biasa beda-beda, disatuin berat. Kabura al-musyrikin ma tad'uhum ilaihi. Itu cuma kewajiban agama yang begini udah. Orang mau ikut boleh, nggak apa-apa. Ya, baik. Terus Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid. Nah, itu urusannya apa? Yang bisa mau ngikutin konsep tadabbur Quran nggak semua orang, berat. Dan Allah yang pilih. Allah yang pilih. Anda bisa duduk nih di hadapan Quran 1 jam, 1 jam setengah, majlis tadabbur Quran, itu pilihan Allah. Berapa? Jujur berapa?
Gitu. Ya, berat. Saya cuman menang untung doang aja saya. Guru saya banyak di mana-mana. Jadi sudah bisa lihat perbedaan pandangan. Bukan 1-2 guru saya belajar. Ketika masuk konsep ini oleh Ustaz Husain diajarkan tentang konsep bersatu di bawah pandu yang satu, saya alhamdulillah Allah berikan mudah menerima. Kenapa? Udah lihat bermacam guru. Udah lihat bermacam guru. Itu untungnya. Ya. Ketika diajak kembali, ayo ukur pandangan guru saya yang 1, yang 2, yang 3, yang 4 di hadapan Quran. Bukan di hadapan Ustaz Husain. Bukan. Ustaz Husain nggak pernah mengatakan saya ukuran, tidak. Hatta ucapan Ustaz Husain harus diukur dengan Al-Quran. Bapak jangan heran, Ustaz Husain itu ya pernah saya debat dengan beliau satu pemahaman ayat Quran tentang konsep memahami siapa yang dimaksud dengan ayah Ibrahim itu. Apakah pamannya atau ayah kandungnya? Nah, ini gambar orang yang kalau mau ikut kebenaran. Ini padahal Ustaz Husain, ya Ustaz, saya punya pandangan berbeda sama Ustaz. Saya kumpulkan ayat-ayat semuanya. Ya ini pun metode dari Ustaz Husain. Ustaz, oke, ini yang benar. Karena sebelumnya Ustaz masih meyakini bahwa Azar itu ayah kandungnya. Dan gak ada urusannya ayah kandung kafir, anaknya Nabi Rasul gak ada urusan. Gak apa-apa. Tidak Ustaz, saya gak begitu pandangannya. Saya uraikan ayat-ayatnya. Fatukhrijuhu lana, ayo kemukakan ilmu yang kamu pahami. Maaf, udah. Kalau gini urutan udah benar. Sekarang pun saya meyakini hal yang sama. Jazakallahu khair. Tuh guru, terima kasih murid. Saya udah diingatkan tentang hal ini. Tuh Ustaz Husain. Itu. Debat lama itu saya, debat lama Ustaz. Berhari-hari. Gitu. Karena Ustaz Husain awalnya meyakini dan tidak berpengaruh apa-apa kepada Nabi Muhammad. Kalaupun ayah Ibrahim itu, Azar itu ayah kandung Ibrahim, tidak masalah. Lalu saya bilang, Ustaz kasih kaidah saya begini, saya pakai cara ini, gini. Lalu Ustaz, sahih. Itu berdebat di hadapan Ustaz Hamzah itu. 3 kita diskusi. Berdebat ya, berdebat kusir, ribut, diskusi, cari kebenaran, bukan cari kebenaran. Alhamdulillah ketika itu Ustaz Husain menerima itu. Alhamdulillah, udah kalau itu udah benar. Jazakallah khairan, sekian lama masih ngomong ini begini. Tuh, lihat coba. Itu orang kalau mau itu kebenaran begitu. Enggak ada urusan maupun dari bawahan yang ngetin dia. Itu. Dan ini kalau kita mau mencari kebenaran. Kan cuma banyak dari kita sampai berguru pun cari pembenaran. Bukan kebenaran. Itu. Jelas ya, jamaah ya. Assalamualaikum. Ya Allah bilang nih berat. Apa yang kau dakwahkan pada mereka untuk bersatu di bawah Al-Quran ini berat. Buat siapa? Buat orang musyrik. Dan Allah yang memilih siapa yang bisa menerima itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang dipilih. Wa yahdi ilaihi man yunib. Apa artinya? Dan beri petunjuk kepadanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Catatan. Kalau mau dipilih sama Allah harus mau kembali pada Allah. Tetap Al-Quran dipesan. Jadi kalau mau dipilih sama Allah untuk mengikuti kebenaran harus siap kosongkan ya background pemahaman kita. Kita jujur murni ingin kembali kepada Allah. Nanti Allah akan berikan hidayah. Ini Allah bilang loh ini, wa yahdi, dan Allah akan bimbing ilaihi, kepada Allah, man yunib, orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Ya, itu sama ya. Kemarin pernah sampaikan bedanya taubah sama inabah. Ini apa ya, coba? Apa bedanya taubah sama inabah? Ayo, tahu mesti nggak tahu? Bedanya taubah dengan inabah. Kalau taubah berhenti, tinggalin semua dulu, lalu kembali kepada Allah. Kalau inabah itu langsung berbalik. Ngerti nggak? Ketika udah tahu ini nggak lurus, langsung berbalik. Salah jalan, langsung berbalik. Kalau taubah berhenti dulu, berjanji, tinggalkan semua keburukan, yang nggak benar tinggalin semua. Itu taubah, bedanya tuh.
antara orang yang bertaubat dengan orang yang berinabah. Yatub dengan unit itu bedanya. Ya, inabah itu kembali kanan, putar balik kanan ke tempat asal. Kalau taubah berhenti dulu, tinggalkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk semua tinggalkan, berjanji nggak akan sono lagi, lalu kembalilah kepada Allah. Itu namanya taubah. Beda taubah dengan inabah. Baik, dah jelas kira-kira. Nah, kalau jelas kita kembali lagi ke surah yang kita pelajari. Apa tadi? Quran suratul An'am halaman 150. Nah, ini baru menguraikan pemahaman farraqu dinahum, dan ada masih banyak ayat-ayat lain. Masih banyak, cuman kan waktunya terbatas. Yang penting Anda semua kita mendapat pemahaman tentang Al-Quran dengan baik dan sesuai penjelasan Al-Quran insyaallah ta'ala. Baik. Allah berikan, lanjutkan bagaimana firman-Nya? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Nih, ini kaidah tentang balasan amal kebajikan yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh pengikut-pengikut orang dahulu. Tuh. Kalau orang dahulu itu harus ikut apa kata pendetanya. Semua ukuran kebenaran itu ikut apa kata pendeta dan guru mereka. Jadi bukan panduannya agama, yaitu kitab suci, tapi panduannya apa kata gurunya tentang apa maksud dari ayat suci. Ini keyakinan umat dahulu. Kalau keyakinan Al-Quran mengajarkan tidak begitu. Siapapun dia, mau bawahan, atasan, santri, guru, habib, kiai, gak ada beda. Semua batasannya adil. Batasannya adil. Apa itu? Urusan amal, kebajikan dan buruk, dengarkan ini. Ayo. Barang siapa berbuat kebaikan, siapa saja berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Siapa saja orang yang datang membawa kebajikan, membawa amalan yang baik, buat dia 10 balasan yang serupa tanpa mengurangi apa yang dia bawa, alias 11. 1 tambah 1 11 dalam urusan amal kebajikan. Kok 11 bukan 10? Iya, kalau 10 berarti 9. Paham gimana? Paham gak? Paham itu ini. Siapa yang datang membawa 1, datang bawa 1, buat dia 10 yang sama dengan 1, berarti berapa? 10. Yang Anda pahami sementara ini gimana? 1 amal berapa balasannya? 10 doang. Itu orang pas. Yang benar 11. Kalau 10 berarti yang satunya nggak dihitung, yang di bawah tadi. Paham gak? Hah? Ini betul gini ya. Saya datang bawa 1 ke sini, ke hadapan Anda. Anda kasih saya 1 handphone nih. 1 handphone saya bawa ke hadapan Anda. Anda berikan buat saya 10 yang serupa dengan handphone. Jadi 10 handphone lagi. Berapa totalnya? 11 kan? Apa saya salah hitung? Assalamualaikum. Yang Anda pahami sampai saat ini, 1 amal baik dibalas berapa? 10. Berapa totalnya? Nah, yang Anda pahami sekarang sampai berarti berapa? 10 kan dulu kan? Iya. Berarti kalau 10 yang Anda bawa nggak dihitung. Hilang satunya. Paham gak? Yang benar 11. Oh, jadi, ya, ini coba paham ayat ini. Lihat dari segi perkataan dulu, berbahasa perkata. Siapa yang datang membawa 1 kebajikan, 1 ya, datang bawa 1, falahu, maka bahagian atau balasan untuknya asyro 10 amsalihah, yang serupa dengan yang dibawa tadi 1. Jadi berapa? 11, bukan 10. Kamu pahamin dulu berapa? 10 kan?
Nah, berarti satunya mana? Hilang. Hilang satunya, 10. Berarti sama 9 itu namanya. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi maksudnya 11. Lain nih, orang urusan amalan jelek, dengerin nih. Lain yang urusan amalan jelek. Enggak jadi 2. Wa man jaa bisai'ah Dan barang siapa yang datang yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. udah imbang. Udah, Iya. satu aja. Satu-satu ya. Satu banding satu. Ayo. Satu banding satu. 1 2. Satu-satu. Ayo, fala yujza illa mithlaha. Yang serupa. Jadi berapa? Sama. Sama. Tuh. Kalau tadi tambah 10, kalau ini sama. Kalau tadi kan 10 yang serupa. 10 yang serupa. 11. Kalau yang ini mithlaha, udah yang sama aja. Gitu. Jadi kalau dia mukul, balasannya pukul sekali. Udah sama. Imbang. Kalau yang tadi bawa 1 dapat 10, yang 1 nggak diapain? 11. Tuh indahnya Islam. Ini kaidahnya. Nah, jamaah di dalam Quran surah Ali Imran ya. Coba dibuka. Quran surah Ali Imran ada ajakan Allah kepada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani saat itu. Sekarang karena kita menerima Al-Quran, berarti kita namanya masuk ahlul kitab. Maka kita pun terpanggil pada ayat itu. Apa firman Allah Ta'ala? Ya ahlal kitabi Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ayat 64. Ayat 64 halaman 58. Ya, dibuka. Katakanlah wahai Rasulku Muhammad, wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa yang sama tuh? Apa yang sama? Bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Dengerin, tidak boleh menghambakan diri tunduk patuh dengan sepenuhnya kecuali hanya pada Allah. Hanya pada Allah, bukan yang lain. Dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan bahwa kita tidak menjadi. Coba pahamin arti sekutu apa sih? Menjual. Coba kamusnya, moga. Kamus besar Indonesia, arti sekutu apa? Mempersekutu. Menduakan. Apa coba kalau sekutu? Syarikat. Nah, dulu ada partai apa? Syarikat Islam ya, syarikat. Jamaah ngerti nggak arti bersyarikat? Coba buka definisi bersyarikat. Boleh, coba apa dulu? Apa? Rekanan dalam kongsi. Ini namanya syarikat itu berkongsi. Jadi punya bahagian yang sama. Itu syarikat. Ya. Syarikat itu bahasa Arab ya. Jadi mempersekutukan Allah, ya, alias berbuat syirik pada Allah, itu memberikan jatah yang sama antara Allah dengan selain Allah. Itu nggak boleh. Ayat Al-Quran tentang pengharaman contohnya, pengharaman terhadap suatu, Allah mengharam ini, maka pengharaman itu ketika kita kongsikan dengan yang lain, berarti kita menyekutukan Allah dengan yang lain dalam hal apa? Pengharaman terhadap sesuatu. Jelas ini? Jelas? Nah,
Ini nggak boleh. Ahlul kita ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo ke sini. Kita samakan persepsi, kita menyatu dalam apa? Kalimat yang satu. Apa? Tidak boleh mengabdikan diri tunduk patuh ya secara sepenuh jiwa raga kecuali hanya pada Allah. Yang kedua, jangan pecah kongsi. Nah, ini apa bahasanya lebih gampang lagi? Jangan pecah kongsi Allah dengan yang lain. Terus yang ketiga, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak boleh menjadikan sebahagian kita satu sama lain sebagai Tuhan selain Allah. Coba lihat jemaah. Ini dahsyat loh, ini masalah ubudiyah dan syirik serta iman atau ketauhidan. Tidak boleh sembarangan ya. Jangan mengangkat menjadikan sebahagian kita dengan yang lain sebagai Tuhan. Apa Tuhan itu? Arba, Tuhan. Coba apa itu Tuhan? Hantu. Tuhan. Tuhan hantu. Bukan hantu, Tuhan. Coba apa definisinya dalam bahasa Indonesia? Apa itu Tuhan? Yakini. Sebagai Maha Kuasa. Jadi kalau kita mengangkat orang lain memiliki kuasa seperti Tuhan, itu namanya ittikhad arbab min dunillah. Imam kita, guru kita, nabi kita, wali kita punya keyakinan bahwa mereka bisa memiliki kuasa seperti Tuhan, itu namanya menjadikan mereka sebagai Tuhan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah kalau nggak mau gimana? Terus baik. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Kalau nggak mau nggak dipaksa, cukup katakan kami adalah orang Muslim. Yang lain nggak mau terserah. Jelasin jemaah? Jelas? Indah nggak kalau belajar Islam dari Al-Quran? Coba jemaah. Walaupun dengan Al-Quran terjemah nih, ya indah nggak? Pak Agus, mudah nggak memahami Islam melalui Al-Quran? Paling mudah. Ya, tadi kan abang terus bilang untuk memudahkan tadi, ya itu untuk urusan yang multi arti, ya enggak? Tapi kalau urusan tauhid, iman, udah yang pasti-pasti aja. Jangan hasil duga-duga, reka-reka, kata-katanya barangkali boleh jadi, nggak bisa, nggak boleh, ya nggak boleh. Itu ranahnya ijtihad fikih, pemahaman yang multi arti, tidak ada teks yang tegas tentang hal itu, boleh berbeda dan nggak boleh maksa, nggak boleh maksa. Ya baik, ya kita kembali ke habiskan ini Al-An'amnya. Ayo di 107 lebih. Nah, sudah. Nah sekarang poinnya. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakan wahai Rasul, katakan kepada mereka, innani sungguh betul aku. Innani sungguh betul aku. Hadani Rabbi telah memberikan petunjuk dan bimbingan padaku. Siapa? Rabbi Tuhanku. Tuhan telah memberikan petunjuk padaku, bimbingan padaku. Apa? Kepada siratin mustaqim. Jalannya Tuhan yang lurus. Apa itu bentuknya? Ini bentuknya. Dinan qiyaman. Dinan qiyaman. Din agama. Tetap. Jamaah kira-kira paham nggak apa makna agama? Kata agama itu bahasa Sanskerta. A artinya orang, gama artinya berantakan. Jadi agama itu supaya hidup tidak berantakan. Baik, sekarang kita urai. Kata din dalam bahasa Al-Quran itu apa? Din itu artinya hisab dari setiap pilihan apa yang dia ambil. Itu namanya ad-din. Anda kalau dengar sering dengar biasanya Buya sering baca hadis ini. Ya. Al-Qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Sering dengar gitu? Ya. Siapa itu Al-Qais? Orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu man dana nafsahu. Dana
Yadinu atau yudinu, ya, artinya orang yang serba perhitungan, yang bisa menghisap dirinya, lalu beramal untuk bekal setelah dia meninggalkan dunia. Makanya ada sebuah ungkapan riwayat hadis kan, ambil 3 keberuntungan, ya, demi sebelum 3 keberuntungan. Ambil 3 keberuntungan sebelum meraih 3 keberuntungan. Apa itu yang pertama? Man taraka dunya qabla an tatrukahu. Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Alias sebelum dia meninggalkan dunia. Jadi tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia, atau sebelum dunia meninggalkan dirinya. Bapak kira-kira maksudnya gimana? Pak, gimana? Pak Agus apa gimana? Ayo saya mau tanya, apa itu dunia? Segala kenikmatan Tuhan yang sedang kita jalankan. Tidur itu dunia bukan? Tidur dunia bukan? Tinggalkan tidur sebelum meninggal dunia. Maksudnya apa? Dikala orang lagi enak-enak tidur, bangun, tinggalkan tidurnya, ya tidur sebelum kita nggak bangun-bangun lagi. Coba, Pak, bangun jam 2 malam berat nggak? Nah, kenapa orang lagi enak tidur? Itulah dunia. Tinggalkan tidur sebelum kau meninggalkan tidur. Dunia tinggalin sebelum dia dunia. Apa lagi Pak? Makan, minum, dunia bukan? Dunia bukan? Tinggalkan, artinya kurangin, ya. Makan sebelum kita tinggalkan makan. Apa? Sebelum dilarang urusan makan. Betul nggak? Kalau orang kebanyakan makan gula, dilarang nggak makan gula? Dilarang nggak? Dilarang sama dokter. Jangan makan lagi gula, jangan makan durian, jangan makan manis. Kenapa? Tubuh Anda sudah banyak gudang gula. Makan gula. Betul nggak? Oke. Makan lemak, enak nggak lemak? Gurih banget. Tapi ada waktu ditinggalin sebelum asam urat berlebihan. Akhirnya nggak boleh makan. Makan dikit picu. Dunia. Apa lagi? Kawin. Dunia bukan? Tinggalin kawin sebelum tinggal dunia. Kurangin urusan kawin. Tuh. Ya, sebelum meninggalkan kawin. Akhirnya kawin nggak bisa lagi. Udah tinggal dunia gimana? Apalagi harta. Tinggalkan harta, artinya kurangin. Kalau pun ada banyak, bagi-bagiin sebelum kau meninggalkan harta. Ambil keberuntungan 3 sebelum datang yang 3 di antaranya ini. Nah, kata hisab itu ad-din huwal hisab wal jaza. Sebagai ulama bahasa mengatakan cukup hisab aja. Karena kalau hisab pasti ada jaza. Ada hisab pasti ada jaza, ada perhitungan pasti ada balasan konsekuensinya, baik balasan manis ataupun balasan pahit. Nah, artinya orang yang beragama, orang yang setiap bersikap di kehidupannya serba perhitungan. Oh, kalau gini ada tanggung jawabnya ya. Oh, kalau gini ada hisabnya ya. Oh, kalau gini ini balasannya ya. Itu namanya ad-din. Dinan. Qiyamah, nilai-nilai berharga. Di agama as-sirat mustaqim itu pertama ajaran agama Allah yang penuh perhitungan dan ada balasannya. Dinan, ada nilai-nilai berharga dan dalamnya. Berupa apa itu? Millata Ibrahim Hanifan. Jamaah, tadi millah diartikan agama ya? Nah, sebetulnya kata millah itu bukan agama. Agama itu din. Millah itu sepak terjang atau kaifiyah fit tadayyun. Al-millah al-kaifiyah fit tadayyun. Sepak terjang dalam beragama. Tata cara beragama. Kalau din itu agama, kalau millah itu tata cara dalam beragama. Jadi beda. Agama aturannya, millah itu tata cara mengaplikasikannya. Itu namanya millah Ibrahim. Hanifan, lurus. Ibrahim tulus, nggak ada banyak macam-macam. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Qul inna salati
wa nusuki, di pertemuan yang lain lagi. Tuh. Karena udah apa? Jam 7 ya. Depan itu bentar gitu. Ya. Kok ke sini? Kebun dingin ini soalnya ada kecil baunya. Yang lewat depan sih. Apa masakannya Agus ya? Mas Agus ya. Alhamdulillah. Oh, bukan sop kambing. Kamu diminta Umi? Bukan sop kambing. Kan belum selesai. Soto ayam, masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Apa ada yang masih remang-remang? Agama harus jelas, jangan ragu-ragu. Pak Agus? Hah? Jelas? Pak RT? Jelas? Pak Runo? Jelas? Pak Tono? Pak Matias? Jelas? Bang Oman? Jelas? Bang Ojak? Saya mau tanya, Pak Rudi? Jelas kan? Pindah nggak belajar Quran? Pindah nggak belajar Quran? Itu nggak boleh gitu. Alhamdulillah. Ngaji Ayo kita baca dengan kalamun. Nanti aja nanti kalau udah selesai baru ya. Yumalu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'i bisirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatahan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa hashati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilayna al-Qur'an, habbibil Qur'an ilayna wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya Rabb la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana inna lima anzalta ilayna min khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimah. Arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum
يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلحنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين بالتوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.